Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatal abdani wa sifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa kutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wal malaqalatur rabi'atu wal khamsuna qila al ibadatu lillahi hirfatun sabun min kulli jihatin wa khanatuha al khalwatu aidukanuha muhadasatu sirri ma'allahi ta'ala haitsu la ahada wa rasu malaha at-taqwa ay aslul halil ibadati siyanatun nafsi amma tastahiku bihil uqubatu min fi'lin aw tarkin wa rabi'uha al jannatu ay darus thawabi wa ma fiha. Sampailah kita kepada perkataan yang ke-54 daripada kitab Nasaihul Ibad. Dikata orang al-ibadu lillahi ta'ala hirfatun. Dikata orang bahwasanya beribadah kepada Allah Ta'ala itu adalah hirfatun, satu usaha. Ay muqsabun min kulli jihatin. Artinya ibadah itu kita usahakan dari jihad mana aja. Namanya ibadah itu. Hendak berzikirkah? Terserah. Hendak sembahyang? Terserah. Artinya sembahyang sunat. Mun orang sugih kan bersedekah lah kayak pian lah. Nah, bersedekah banyak-banyak bersedekah. Kalau orang nang kuat sembahyang semalaman, kada bapak. Jadi sidin beribadah itu dari jihad mana aja kita usahakan. Min kulli jihatin, daripada jihad mana aja. Maksudnya tuh dari arah mana aja yang mampu kita. Kalau mampu kita memikirkan agama, kita pikirkan. Kalau kita mampu dengan ilmu, gunakan dengan ilmu kita beribadah tadi. Kalau kada mampu dengan ilmu, duduk barang mendengarkan ilmu. Dari segi mana aja kita gunakan ibadah itu untuk mencapai keridaan Allah Subhanahu wa taala tadi itu. Jangan putus asa beribadah. Ini beribadah karena kawan kebanyakan. Bila kawan kada ke masjid, dulu kada ke masjid juga jangan itu. Yalah. Yang mun kawan kada berwiritan, kada juga berarti telepon kawan, ikam tulaklah. Kada kawan aja kawan. Nah, sama tuh kita aja. Biar kita badum aja. Nah, itu menyalah itu itunya. Nah, itulah. Jadi ada ibadah itu kita usahakan sebertaan dari jihad mana aja kalau kita mampu. Yang bisa berisi zikir berzikir, yang bisa sembahyang sembahyang. Artinya nang wajib itu tetap dengan yang wajib, nang sunat di mana aja kita kerjakan. Dari jihad mana aja sedin. Wa hanatuha al khalwatu aidukanuha muhaddatas sirri ma Allah taala haitsu la ahad. Nah, jadi sidin. Kalau beribadah tuh tokonya bahasa kita adalah tokonya. Beribadah tuh kan dari jihad mana aja ya lah. Mun berdagang itu bahasa kita mun nyahandak tuh dari mana aja. Kalau perlu seberatan toko kita tuh lengkap. Tuh serba tulisannya. Toko serba ada. Ajar kawan. Sampai ke Jarum ada berjual orang. Sampai ke Lukah ada berjual. Artinya tokonya serba ada. Orang 24 jamnya 26 jam. Bingung kawan. 26 jam. Misalnya lah. 24 jam. Kada bertutupan lah. Padahal rezeki itu sudah dijamin Allah Ta'ala. Amunnya sehari itu saya itu. Biar tambah hipian jamnya kada bertambah dan kada berkurang. Pian dapatnya saya itu bang. Sudah seharian. Biar 24 jam pian buka. Berusaha itu. Karena sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Rezeki kita itu sehari-hari. Sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, jadi tinggal kita meyakini aja lagi. Ujar Allah Ta'ala. Wa ma min dabatin fil ardi illa Allahu rizquha. Di ajal kita tuh ditulis sudah rezeki kita sekian-sekian sampai meninggal kita itu. Jadi kada ada makanan tuh nanti masuk ke muntung kita kecuali itu sudah rezeki kita sudah, kada bisa.
Di sini kita itu hendak yakin itulah. Enggak itu guru berdiam ulun aja. Berdiam enggak ada ibadah tuh makam kulir ngarannya. Tuh kulir namanya. Ujar sidin wahana tuha al khalwatu. Nah, ini kalau orang sudah masuk kepada ilmu tasawuf lah. Ilmu tasawuf khana tuha jar sidin ai tokonya itu beribadah tuh yang paling bagus tokonya adalah ai dukanuha muhaddatu sirri ma Allah taala haitsu la ahad. Beribadah itu bahasa kita tuh gudangnya itu supaya ibadah itu bagus pas benar. Ujar sidin adalah khalwat namanya. Hati kita tuh sunyi selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Khalwat ini ada dua lah. Khalwat itu namanya ada khalwat zahir, ada khalwat batin. Ada namanya khalwat zahir dan batin. Khalwat itu bahasa kita tuh sunyi. Kalau pangpian arti khalwat ini harus masuk ke kamar tuh ada. Khalwat nih aku anak bakhalwat ya itu secara umum artinya berjauh dari orang tuh khalwat namanya. Mahalwat jurang. Orang sini nampaknya kaladang tuh apa sini namanya Mbak? Orang kaladang tuh apa namanya? Kalau bela kaladang apa artinya? Kalau kita bermalam pada orang apa namanya? Kalau di sini biasanya tuh apa tadi? Membujang. Oh iya, membujang, iyalah membujang lah. Babujang, nah itu besar suranganan namanya, sendiri namanya. Jadi sini kalau beribadah itu karena Tuhannya, tokonya. Kalau kita beribadah itu bagus jadi khalwat. Khalwat itu jarulun tadi ada dua. Ada khalwat zahir, ada khalwat batin. Ada khalwat zahir dan khalwat batin dalam beribadah. Jadi ada orang itu yang belajar khusus namanya. Orang di makam salikin itu berkhalwat namanya. Berkhalwat. Berkhalwat secara zahir dan batin dirinya ini nah bakhalwat, batinnya bakhalwat. Dirinya bakhalwat berdiam misalnya dalam satu kamar kah atau ke hutan kah atau ke ladang kah tadi beribadah. Dirinya nih nah zahirnya nih nah khalwat bersunyi daripada mengerjakan dunia. Khusus berbuat taatnya namanya nah buat taatnya. Berbuat taat batinnya bang khalwat lah juga khalwat. Tidak ada lain batinnya itu kecuali musahadah kepada Allah Taala. Kalau kita bakhalwat ke gunung, ke kabun misalnya memikirkan kabun, menyampur itu kan bakhalwat namanya. Berjauh dari orang namanya bakhalwat juga. Cuma itu batal dalam khalwat dalam ilmu agama maksudnya seperti itu. Kalau kita bersunyi dari orang tapi pekerjaan jahir kita digawi di situ suranganan, berkabun, baladang, menyampur, menduduk sawit macam-macam. Itu khalwat juga. Cuma itu kada sah di dalam ilmu anonya kada sah khalwatnya namanya. Sedangkan batinnya pulang kada bakhalwat juga. Memikirkan berapa harganya, apa gawi, berapa hasilnya, itu namanya kada khalwat. Jadi orang yang berkhalwat benar-benar itu bajahirnya bakhalwat, batinnya bakhalwat. Kalau dia disuruh bakhalwat. Jadi ba'amaliyah batin jahirnya beramaliyah, batinnya musahadah. Senantiasa menyaksikan kebesaran Allah Ta'ala atau hadir hatinya. Bilanya sembahyang ingat hatinya dengan sembahyang. Bilanya berzikir ingat hatinya berzikir. Itu bakhalwat namanya. Berkhalwat. Walaupun misalnya orangnya di sini aja, kada masuk ke kamar. Tapi antara maghrib dan isya kada berpandir-pandir. Berzikir janya, batinnya bertawajuh, berdoa. Jadi berkhalwat itu kada mestinya memikirkan nikmat Allah Ta'ala aja. Berdoa boleh. Berkhalwat namanya seperti kita nih antara maghrib isya misalnya. Ini khalwat juga. Khalwat juga namanya khalwat yang maksudnya sunyi daripada mengerjakan yang lain selain daripada taat. Nah, majelis ini nah. Khalwat juga pian, kadang mau memikirkan bini, kadang mau ngucak HP, kadang macam segala fokus dengan ibadah. Karena menuntut ilmu ini adalah ibadah. Ujar Nabi, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Berarti pian ini kita sebenarnya ini menunaikan keparduan yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Batin kita khalwat, sunyi, bertawajuh kepada Allah Ta'ala. Diri kita duduk, berkhalwat juga. Itu khalwat zahir dan batin kayak pian ini nak. Atau hambatin pian lah berzikir kah ingat kah ada tahu lon. Cuma jahir pian ini nyata berkhalwat dulu kan, bersunyi daripada yang lain. Tuh khalwat namanya. Adapun orang nang berkhalwat yang berastilah itu memang diperintahkan guru. Ujar guru ikam berkhalwat lah 40 hari 40 malam misalnya. Mau makan apa guru lon? Nah itu kita ini lah pikiran kita ini belum lagi disuruh guru berkhalwat. Pikiran ini makan apa guru kita aja. Ini itu bini ulun kayak apa aja. Nah seperti inilah ada bertahan buhan pian supaya paham lah.
kita itulah kalau punya guru namanya guru murabi mursyid yang asli. Ini ada guru murabi mursyid abal-abal. Bahasa kita tuh asal tahu suruh murid bakhaluat kayak apa kakak ada nih kam. Kam bakhaluat kayak apa guru makan sari kam itu aja. Nah ini lain guru murabi mursyid nih. Orang guru murabi mursyid itu bila sidin menyuruh bakhaluat berarti sidin sudah menyanggupi yang di luar. Sanggup sudah sidin. Artinya sidin menjamin, sidin menanggungnya, itu murabi kita yang benar. Makanya guru itu kada sembarangan menaikkan. Ikam ni dia naik dah ikam dah 4 aku aja sudah kada bisa. Namun kayaknya kada mengetahui sir dari muridnya ini kada bisanya. Kada bisa menaikkan ikam ampi sudah begawi. Orang usaha orang lagi maju-majunya misalnya lah. Ikam ampi aja begawi 4 aku aja. 3 hari 4 hari 5 sebulan kelaparan sidin. Nah, itu kada bisa kayak itu. Guru murabi mursyid itu kada sembarangan menaikkan kita ke makam khalwat tadi atau ke makam tajrid tadi itu. Kada sembarangan. Jadi kalau orang ini berkhalwat lah, berkhalwat itu dengan izin guru, itu berarti sudah sudah isarah guru itu terhadap muridnya tadi itu. Bahwasanya muridnya ini sudah bisa dia itu berkhalwat di makam tajrid sudahnya. Seperti itu. Ini kebanyakan kita inilah. Aikam sini. Sudah anu aja ikam amalkan ini aja. Bina masti gurunya. Itu banyak itu. Wah ini itu. Banyak nama ngaku murabi mursyid lah. Banyak itu. Banyak asal tetamu murid. Ya dah. Kamu ini anak angkatku sudah. Pokoknya aku jamin ikam seberataan. Sampai ke surga ikam ku jamin. Seorang ya kada terjamin lagi. Nah itulah. Makamnya tuh seperti itu. Jadi kita bakhalwat itu bukan sembarangan lah. Kalau masalah ibadah lah. Ibadah itu bukan sembarangan. Kita ini bakhalwat itu bukan sembarangan. Bukan sembarangan. Yang pertama ilmunya dulu ada. Amunnya hanya datang-datang disuruh bakhalwat. Ilmu tauhid kada belajar. Apa yang digawinya di dalam itu kada bawiritan. Wiritan kada bisanya. Belum bisa lagi. Belum dilatih lagi bawiritan. Wiritannya aja nang ada gin ngawur dah. Kada belum lagi nang. Belum yang ada nang belum diberi itu. Sudah kada istiqamahnya bawiritan. Jadi orang itulah bakhalwat itu istiqamah dulu wiritan di luar ini nah. Baru inya bisa masuk ke dalam khalwat itu pun kalau gurunya mengizinkan. Kalau gurunya kada bisa. Karena jerulun rancak ulun madahkanlah orang itulah bila inya ni rajin bawiritan atau berzikir kah. Pian di hati pian tu kena ada rasa liar dengan makhluk. Kada hendak berkawan pian. Kada hendak berkawan pian, mudil hendak nyaman suranganan. Nah itu kena kalau pian rajin bawiritan itu pian rasa hendak bakhalwat, rasa hendak bersunyi. Melihat orang mudil kita kada senang, kada nyaman, hati kita bukan kada senang lah. Hati kita ini kada nyaman bila berkumpul orang. Bila berkumpul orang tu kada nyaman. Itu menandakan Allah Subhanahu wa taala menarik pian, diberi pian itu di makam jinak namanya dengan Allah taala. Nyaman dengan Allah taala. Bila pian berwiritan nyaman, bila berkumpul kawan gelisah. Nah, itu mulai berarti pian itu ditarik ke makam tajrid namanya. Nah, apabila kita berguru ini diadukan pian dengan guru pian. Mun pian berguru-guru ulun ni kayaknya di dalam hati ulun ni kada nyaman lagi berdiam di luar. Kayak apa kalau ulun ni bakhalwat guru? Soalnya hendak mana ulun bakhalwat bersunyi. Nang bujur-bujur pastilah kada boleh diganggu orang itu. Hendak mana di dalam hati ulun. Itu berizin dulu dengan guru. Ujar gurunya sudah masanya ikam sudah. Bakhalwat jasi ikam jasi dia. Nah itu bakhalwat dia kita berarti. Bakhalwat berarti dibimbing sidin tuh. Wiritannya dibimbing sidin. Cara musyahadah kena. Soalnya kita habis berwiritan tuh apa yang kita baca? Kadang kita kalau kadang selain membaca salawat atau hati kita dikhalwatakan dari itu. Hati kita dikhalwatakan, hati kita memandang kebesaran Allah Ta'ala. Di dalam itu berzikir, kada berzikir kena. Ada masa kita berzikir kauyuhan, kita tuh berdiam aja di kamar tuh nak. Musahadah aja namanya. Memikirkan nikmat Allah Ta'ala, menikmati nikmat Allah Ta'ala aja di dalam itu. Amun kada dilatih itu musahadahnya napa? Didiam makannya. Di dalamnya tuh berzikir kena salahnya. Kainanya terpandang zikirnya, terpandang amaliyahnya, terpandang hendak jadi walinya kena salahnya di dalam itu. Makanya orang yang berkhalwat ini sudah matang, sudah dilatih oleh gurunya musyahadah. Artinya dalam beramaliyah itu benar-benar lillahi ta'ala. Nah, ada kita ini kadang hendak jadi wali. Jujur, jadi wiritannya mudahan jadi wali, mudahan jadi wali aku nih. Kapan aku nih jadi wali? Nah, itu wiritan kita. Itu jadi ingatakan kada bisa kayak itu.
Ada bisa. Jadi orang yang masuk khalwat itu seperti itu. Nah, bila orang bisa kayak itu, zahirnya musyahadah, zahirnya itu senantiasa jersidin di sini tadi kan, artinya muhaddasatu lillah. Artinya dia seolah-olah berpandir dengan Allah Ta'ala. Berpandiran dengan Allah Ta'ala aja. Wa dukanuhu muhaddasatu sirri ma'allahi ta'ala haitsu la ahad. Ada lagi yang lain. Di hatinya tuh cuma Allah Ta'ala aja. Namanya wahdatus suhud namanya. Yang dipandangnya tuh bilanya berdiam, bilanya berzikir, semata-mata hatinya tuh kepada Allah Ta'ala aja. Itulah berarti orang itu sudah khalwat zahir dan batin namanya. Ini bisa khalwat dan batin. Amun sembahyang guru kayak itu jual. Iya sembahyang. Amun ulun berdiam guru kayak itu jual. Iya. Amun ulun duduk bang. Iya juga. Pian melatihnya tuh seperti itu. Jangan waktu sembahyang aja. Bila sembahyang hanya arma ingatakan, ada jangan. Kita ini kada putus memandang kebesaran Allah Ta'ala tuh berdiri, berdiam, berduduk, beraba, bertilantang. Bahasa ulun tuh sampai berhubungan dengan suami istri pun tetap kita ingat. Wah, guru ulun sampai hafal surah Yasin bila berhubungan dia. Kata bapak dalam hati, jangan di waktu berhubungan tuh baca Yasin wal Quran ini lain. Salah demi itu. Dalam hati kata bapak kita berzikir baca Yasin dia jadi masalah. Dia jadi masalah. Itu hati kita kada bisa sunyi namanya. Tapi mun pian berkhalwat 2-3 hari gini nyaman sudah. Lejat kita tuh berkhalwat tuh. Kalau 2-3 hari di dalam kamar tuh lejat karena kita tahu caranya. Amun orang kada tahu caranya 2-3 hari gelisah. Parut kor laparan. Kayak apa makan dia aja. Ya apa aku nih kada ada antari. Nah, ini bingung kita. Kita itulah kalau sudah di dalam khalwat itulah, di dalam khalwat kita berdiam tuh. Bila sudah diberikan oleh Allah Ta'ala rasa lezat itu pian kada lagi merasa lapar. Tidak lapar. Lapar kada ada, haus kada ada. Asyik namanya. Kurang asyik melihat karena apa itulah. Ingatlah makan. Ingat seharian dulu tadi. Ada ini. Kada ingat makan bang gurau ulun ya cuma dihiga pintu ulun seharian ya. Itu pantulannya pian makan. Itu. Jadi itu seperti itulah. Jadi kalau orang sudah asik itu kada ingat lagi nya. Lejat bang. Pian kalau 2-3 hari wani puasa putih itu, puasa putih aja 3 hari atau 2 hari, itu kalau kita bujur-bujur itu sehari gini kalau puasa putih itu. Nggih, napa guru sehari? Ingat lawan sayur ayam bang. Kada kayak itulah. Kalau kita puasa putih, puasanya puasa putih luar pulang. Itu lejat. Lejat sehari gini kita bisa dapat nanti futuhat terbuka. Asal satu tadi izin guru lah, izin guru. Wa dukanuhu muhadasatu sirri ma'allahi ta'ala haitsu la ahad. Dan jersidin namanya khalwat itu adalah tokonya itu, jadi kita perbahandaraannya adalah kosong hati kita ini selain daripada memandang. Muhaddasah itu kan artinya berpandir dengan Allah Ta'ala. Arti berpandir itu berarti berhadapan ya lah. Itulah namanya musyahadah. Musyahadah itu seolah-olah kita berpandir dengan Allah Ta'ala. Seperti ini. Bila pian bergerak ingat aku nih digerakkan naik pian ya Allah. Kalau kita melihat ya Allah batang tubuh ulun nih pian ulahkan ulun bagusnya. Itu namanya muhadasat. Muhadasatu sirri namanya. Berbicara sir kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena sir kita ini mengakui bahwasanya wujud kita sebenarnya ini kada mewujud kecuali diulah oleh Allah Ta'ala. Jadi musyahadah itu bukan wah Allah Ta'ala kada kayak itu. Tahapannya itu seperti itu, memang seperti itu. Tetapi kalau sudah kita biasa, makanya orang yang ahli-ahli itu berpusut Jawa kenanya. Allah jadinya. Dalam hatinya ya Allah ulun ini pian hidup akan. Bisa kayak itu kata-katanya. Ya Allah bagusnya ulun ini. Kayak itunya. Kadang-kadang berpandir seperti itu. Ya Allah banyak banget dosa ulun ini. Macam-macam diadukannya berpandir dengan Allah Ta'ala. Menyaksikan. Baik yang secara nyata ataupun yang secara kada nyata. Nang kada nyata ya Allah pian ulah pendengaran ulun ya Allah illallah Allah Allah ya Allah banyak benar dosa ulun Allah Allahnya kayak itu aja seolah-olah berpandir dengan Allah Ta'ala berbicara. Orang yang sudah di makam ini zikirnya tuh seperti itu. Kalau kita berzikir itu kan supaya timbul yang kita zikiri. Iyalah. Kita berzikir nih kita menyebut nama Allah Ta'ala itu supaya timbul yang kita zikir itu nyata bahasa kita itu.
Ada berzikir pusing-pusing 500 kepala 500 ilallah. Pikiran ini nagangan habang, gangan sambang amal gesuk keluar. Ini itu pikiran kita. Ada orang nang berzikir yang sudah tahapan ini musahadah ini biar sedikit aja berzikir. Allah aja. Allah. Karena apa? Gerak dan diam ini sudah jadi zikir sudah. Paham lah pian? Menyaksikan dah sebijian awak pian ini nah kenyataan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dah. Nampak bujur diri kita ini nak berhajat dengan Allah Ta'ala. Arti makna kita itu berhajat dengan Allah Ta'ala lah fakir namanya. Merasakan bergerak berdiam kita ini adalah anugerah Allah Ta'ala. Mengaji Nur Muhammad nampak sebijian Nur Muhammad lawan diri kita ini. Rahmatnya Allah Ta'ala sebijian lawan kita ini. Jadi kita melihat diri kita ini sudah zikir sudah. Bahasanya amun pian di jalur tauhid pian menyaksikan diri pian ini kenyataan daripada la ilaha illallah. Nampak di diri pian ini Allah Ta'ala nama menggerakkan. Nampak di diri kita ini Allah Ta'ala nama melihatkan. Menyaksikan bahwasanya penglihatan kita, gerak kita, zat kita ini kada mewujud kada diulah Allah Ta'ala. Itulah makna mubtakiran ilahi ma'adahu. Itulah makna Muhammad dan Rasulullah. Nyata kita ini berhajat dengan Allah Ta'ala sabarataan. Nah itu pian menyaksikan namanya menyaksikan artinya kebesaran Allah Ta'ala dengan diri pian. Understand kah? Itu jar orang bahar itu sahadat diri jurang. Menyaksikan pada diri kita ini nah kebesaran Allah Ta'ala. Kena orang menakuni sahadat diri itu kayak apa guru aja. Pian dia belajar tauhid belum lagi menakuni sahadat diri. Kayak apa orang itu kada tahu dengan sahadat itu guru menyaksikan apa yang disaksikan dia. Yang disaksikan kita ini yang disaksikan. Pian gak guru yang menyaksikan. Ngomong takun julan. Siapa sebenarnya ikam itu yang menyaksikan ikam itu siapa? Ya itu kan ya iya kalau amun kita kada ada siapa yang menyaksikan nang ada nih. Iyalah. Amun kita tuh kada ada kira-kira siapa yang menyaksikan nang ada nih. Amun kada belajar tauhid kayak apa itu? Sama orang hendak musahadah kayak apa guru aja. Amun belajar sifat Allah Ta'ala aja kada bisa lagi. Belajar tauhid kada bisa lagi. Apa yang saksikan? Kada ada gambarannya. Kada ada apa? Ulun guru musahadah terus aja. Ya ikam musahadah kan tuh napa? Amunnya kada mengerti nang dimusahadah kan. Yang kada mengerti dimusahadah kan. Ulun musahadah dengan Allah Ta'ala guru aja. Jurang Allah Ta'ala tuh kayak apa? Iam kira-kira kayak ulun nih banggur ya sudahnya. Dia berkira-kira kada bisa lah kita musahadah itu belajar dulu ilmunya, belajar tauhid. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kenali dulu sifat-sifat Allah Ta'ala, kenal tuh dengan sifat kita. Kenali dulu sifat kita, kenal tuh dengan sifat Allah Ta'ala. Di tauhid kita main dulu. Allahu mawjudun qadimun bakin mukhalifun li khalqi bil itlaqi. Tahu kita Allah Ta'ala itu bersifat wujud, kidam, itu berbeda dengan makhluk. Mengerti itu kita. Nanti di situ belajarnya. Itu. Jadi orang yang di dalam khalwat tadi itu khalwat juga batinnya. Zahirnya bakhalwat, batinnya pun bakhalwat. Dengan cara apa? Musyahadah, muhadasatu sirri ma'allah. Artinya dia berbicara orang musyahadah itu jangan memandang aja lah. Nah kayak ini aja jangan. Amun belum lagi sampai kepada makam yang seperti itu. Pandiri jadi diri kita nih ikam nih ada diadakan, ikam nih melihat dilihatkan. Kada apa kita pandiri itu artinya menimbulkan supaya jangan menimbulkan keakuan yang timbul itu kita berpandir seolah-olah berhadapan dengan Allah Ta'ala. Seolah-olah. Makanya ya anta buddha ka annaka tara fa ilam tara fa innahu ya Rabb. Melihatnya tuh di mana? Di zat kita, di gerak kita, di diam kita, melihat kita. Karena kita ini sebijian adalah kenyataan wujudnya Allah Ta'ala. Bukan wujud nang kita nang jadi Allah Ta'ala, adalah kenyataan sifat wujudnya Allah Ta'ala. Amun kada ada mawujud Allah Ta'ala itu bersifat zat yang mawujud, kada mungkin ada kita ini. Artinya yang menjadikan ini nah, pasti orang yang mawujud. Bukan berarti ini jadi wujudnya Allah Ta'ala. Jangan salah pian mengartikan sifat wujud kena. Wujud itu sifat Allah Ta'ala, wujud daripada sifat. Sifat daripada zat yang wajibal wujud namanya wujud. Amun zatnya benampak kada perlu lagi dibikinkan dalil. Kada perlu lagi jangan
Memahamnya jangan seperti itu. Kita ini kenyataan wujudnya Allah Ta'ala. Jangan kakanakan betangan ke guru aja. Kada boleh kayak itu. Yang kenyataan wujud itu artinya setiap sesuatu yang diadakan ini mawujud nih tentu ada orang nang mengadakan. Ya, menciptakan. Nah, kita yang diciptakan ini namanya kezahiran atau majhar atau kenyataan atau bukti daripada itu. Orang yang menjadikan tadi itu. Jadi kalau kita melihat batang tubuh kita, melihat gerak kita, nyatanya nang menjadikan tadi menjadikan gerak kita. Ya jar ulun rancang mun melihat ini, nah tahu yang menjadikan ini. Setiap yang melihat ini nampak jadi tukang jadikan, bujur kada? Bujur kada? Adakah tukang jadikan tuh di sini? Ora ono, tapi nampaknya di mana aja pian memutar ini nah. Pasti ingatnya ada. Nah, adalah itu namanya kita tuh musyahadah namanya. Amun batang tubuh kita nih luar dalam dijadikan oleh Allah Ta'ala. Tahu kita dengan Allah Ta'ala tuh sifatnya wujud, kidam, baka, muhalafatul hadis. Well, intinya seperti ini. Yang punya apal, punya sifat cuma dia aja. Jadi kalau kita bergerak ingat dengan apalnya. Bila kita berdiam menggerakkan ingat apalnya. Bila kita melihat batang tubuh kita ingat wujudnya. Dalam artian kita dijadikan sebijian. Maulah kada ingat. Yalah, maulah kada ingat, maulah kada menyaksiakan. Amun pian ya ulun tukupi dengan pakaian ulun sebijian. Yalah. Gelubuk-gelubuk pian bergerak. Ingat yalah. Bila pian gerakakan ingat, bila pian ingat. Japai hujungnya ingat, bila japai ingat, urangnya terus nang timbul. Piannya adalah di ketika itu. Kada ada maujud pian. Nah, nampak cuma kita sebijian batang tubuh kita nih nah dijadikan Allah Ta'ala. Itu namanya kita musyahadah namanya. Menyaksikan pada diri kita kenyataan sifat dan apalnya Allah Ta'ala. Menyaksikan namanya musyahadah. Nah, setelah musyahadah itu barulah pian dirasakan nanti. Benar-benar pian kadang mempunyai apal, mempunyai sifat, mempunyai wujud. Itulah namanya kena wasil ilallah namanya. Wa ra'su maliha at-taqwa, dan bermula kepalanya daripada kita tadi itu beribadah tadi adalah takwa, takut dengan Allah Ta'ala. Takwa ay aslu halil ibadati siyanatun nafsi amma tastatiku bihi al-uqubatu min fi'lin aw tarkin. Jadi asalnya kita beribadah itu adalah jarsidin takwa dulu. Takut daripada sesuatu, kita tuh menjaga diri kita daripada apa? Daripada yang berhak atas itu diri kita ini melanggar berarti disiksa oleh Allah Ta'ala. Kalau mengerjakan berarti diberi pahala oleh Allah Ta'ala. Biar aja itu dulu. Mengharapkan pahala dulu kada jadi masalah. Kita beribadah ini. Jangan menyambut orang baik. Kami ini mengharap pahala aja masih nol nih kami ini. Kada apa-apa. Iya, no bau upah terus aja. Orang beribadah kada bau upahan ya. Iya pian kada bau upah, emang kada bersembayangan. Asalnya jarsidin takwa waribuha al jannatu, dan keuntungannya daripada itu adalah jannah. Jadi surga itu ada dua lah bahasa dalam ilmu tasawuf. Satu yaitu surga yang sebenarnya nanti kita didapat setelah kita meninggal dunia, dalam artian nanti di padang mahsyar dihisab lalu kita dimasukkan ke dalam surga. Adapun surga dunia yaitu ketika orang tadi beramaliyah dengan musyahadah yang benar, dengan dasar yang takwa, maka dia akan mendapatkan surga dunia yaitu ma'rifah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah surga dunia, itu adalah kemakrifatan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena kenikmatan surga itu nanti kada ada artinya juga kalau tajalinya Allah Ta'ala nanti di situ. Tajalinya Allah Ta'ala di situ. Apalagi tajalinya misalnya bertemu dengan Nabi. Jadi surga itu nanti hilang keindahannya. Satu, ketika Rasulullah SAW bertajali di situ, maksudnya nampak di situ. Kita bertemu dengan Nabi, maka keindahan surga itu hilang dengan keindahannya Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Rasulullah itu adalah jamal dan kamalnya Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan sifat dan keelokan sifat Allah Ta'ala itu diandak, diletakkan kepada Rasulullah itu. Kesempurnaannya. Bukan berarti Rasulullah itu sempurna lah, dalam artian sempurna sama dengan Allah Ta'ala kada. Tapi bahasa kita itu sempurna Rasulullah itu, kesempurnaan sifat Allah Ta'ala itu nampak di wujud baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Akhlaknya, lihat. Rahman Rahimnya kayak apa Rasulullah.
Karena itu sidin itulah jamal dan kamalnya, kesempurnaan daripada penciptaannya Allah Subhanahu wa taala, yaitu kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi itu. Paling sempurnanya. Jadi kalau kita itu hendak sempurna, ikuti Nabi. Makanya dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada Nabi itu ikutan yang baik, ibadahnya baik, akhlaknya baik, batang tubuhnya baik. Rasulullah itu sebertaan sempurna. Rasulullah itu sempurna penciptaan Allah Ta'ala zahiran wa batinan. Seolah-olah Rasulullah itu di dalam yang lain tuh seolah-olah sidin maulah surang diri sidin itu, bahasanya itu nah sempurna bahasa kita itu lah, luar biasa lah. Panjang kisahnya kalau kayak itulah, panjang kisahnya. Walhasil mudah-mudahan kita sebertaan mendapatkan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Sebertaan ini bisa kita itu merasakan kenikmatan dalam beribadah itu. Nah, kita bisa merasakan kenikmatan. Caranya kita mendapatkan tadi kenikmatan itu, jangan kita nak merasa beribadah. Jangan kita nak merasa beribadah. Soalnya bila kita merasa beribadah ini uyuh pian. Mun kita beribadah ini mesrakan aja diri kita nih. Makanya dia Nabi sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyang ikam kayak ikam melihat aku sembahyang kayak apa? Nabi itu sembahyang tenang, sembahyang. Tenang sidin sembahyang. Karena sidin itu uswatun hasanah, contoh yang baik. Sidin tenang sembahyang. Ada kita ini gelisah. Kadang mencangkai kawan bisa juga. Awak apa lejat lah. Kalau kita tuh lejat, sembahyang itu lejat. Nyaman. Karena waktu sembahyang itu kita memesrakan gerak dan diam kita ini kenyataan perbuatan Rasulullah. Kita nih berbuat nana. Rasulullah kayak ini ingatakan Rasulullah kayak ini. Berdiri Rasulullah kayak ini ingatakan berdiri. Rukuk kayak ini Rasulullah rukuk kayak itu kita. Diganangakan itu. Diingat-ingat itu perbuatan Rasulullah. Jadi mesra dengan kita. Mesra. Sedangkan hati kita tuh ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau aku berbuat seperti ini, kita pandang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang menulungi kita berbuat. Jadi nikmat. Nikmat di sembahyang itu. Nyaman kita merasakannya. Itu namanya musyahadah, menyaksikan bahwasanya dua aja, asyhadu alla ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang sembahyang pada hakikatnya adalah Muhammad, yang mengawakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi seolah-olah kayak berduaan aja. Itu kalau di pandangan tauhidnya seperti itu. Memandang tadi, itulah namanya menyaksikan pada diri kita bahwasanya Nabi Muhammad ini kejahiran daripada sifat dan apalnya Allah Ta'ala. Manakala kita sembahyang menuruti Nabi, tapi kita meyakinkan, menyaksikan, memusahadahkan pada diri kita itu kawa melakukan sembahyang itu atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nampaklah di gerak dan diam kita waktu sembahyang itu kenyataan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lejat, santai aja kita. Nah, itu kalau kita belajar tahu. Jadi orang itu makanya kalau nya sembahyang kabar duduk kah? Dia selalu menyaksikan tadi itu. Kalau nya mengerti paham makna la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Karena tidak ada satu jarah pun yang kita gerakkan. Tidak ada satu huruf pun keluar dari mulut kita ini kecuali biiznillah. Izinnya Allah Subhanahu wa taala. Di situ kita nyamannya. Nyamannya kita itu. Nyaman itu senantiasa menyaksikan jamal dan kamalnya Allah Ta'ala. Dikala kita duduk diam berbaring santai ya. Karena kita seni menyaksikan. Makanya orang berkhalwat tadi jarulun asiknya. Karena apa? Karena kesempurnaan terus dilihatnya. Karena sudah matangnya tuh tauhidnya matang, hanya berkhalwat. Ini kadang hanya sekali mendengar pengajian, esok anak berkhalwat jaga wian. Ada bisa itu. Nah, Anda bisa. Ingatkanlah. Kalau di makam tauhid ini kita mengamalkannya harus dengan guru lah, ingatkanlah. Jangan asal kita mengaji ilmu tauhid langsung kita amalkan. Nah, ini orang banyak ada tahu itu, namanya bermurabi mursid namanya lah, bermurabi mursid. Bermurabi itu kita minta bimbing dengan guru. Bimbingan jahir yaitu wiritan. Bimbingan batin yaitu arah tawajuh kita kemana batin kita. Tawajuh itu batin kita. Makanya orang yang berkhalwat ini kita banyak mengalami macam-macam pian. Macam-macam dialaminya. Bisa pian melihat orang duduk di higa pian kena 4 berzikir.
Bisa juga pian tasbih pian tuh bepandir dengan pian. Itu nanti dibukakan kita di waktu kita dalam khalwat itu. Kadang-kadang ada orang datang dengan kita, padahal kita suranganan aja di dalam kamar itu. Ada yang datang. Ah itu seperti itu. Khalwat itu. Mun kita kada biasa buka. Bujuran ulun, kok ada buka pandir gaya ulun. Kita nih kadang-kadang bertakbir itu lah Allahu Akbar aja gitu. Ada orang bertakbir bermamuman dengan kita. Padahal kita suranganan aja. Merinding juga kita pemelaan lah. Tapi tarusakan aja ampih jenya. Hilangnya setelah salam hilang namanya. Kada bapaknya itu. Ada juga nang makhluk datang di hadapan kita, itu bisa terjadi dengan kita seberataan itu. Nah itu mudah-mudahan kita, makanya perlu bimbingan daripada guru lah. Namun kada bimbingan guru jangan, takutnya nanti kita dipengaruhi oleh yang lain. Seperti itu. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan kita seberatan, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala zahiran wa batinan, dan diberikan kita ini terbukanya futuhat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa bali magasidana firlana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa ghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa bali magasidana firlana ma madha karami. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnil khatimah. Ya Allah biha, biha ya Allah bi husnil khatimah. Ampun maaf. Iya, sekarang ada perahu betul, yang putih. Itulah perahu.